Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang statistika juga. Yang sebelumnya itu kan ukuran pemusatan data. Nah, ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Simak ya. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, pada pembelajaran kali ini, submateri pokok pembahasan tentang ukuran letak data yaitu ada 3. Yang pertama ada kuartil. Nih, yang pertama ada kuartil. Ini dia kuartil. Nah, kuartil ini dilambangkan dengan Ki. Nah, yaitu membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ya, kalau untuk kuartil itu ada 4 bagian yang sama banyak. Nah, yang kedua itu ada desil atau D. Lambangnya itu D. Nah, untuk desil dia sama-sama membagi banyak data menjadi bagian yang sama banyak. Nah, kalau untuk desil itu 10 bagian yang sama banyak. Nah, yang ketiga yaitu ada persentil atau dilambangkan dengan P. Nah, sedangkan untuk P ini, kalau untuk P ini membagi menjadi 100 bagian yang sama banyak. Udah sampai yang desil ini 10 bagian, yang ini 100 bagian. Nah, lanjut ya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama tadi, yaitu ada namanya kuartil. Nah, kuartil tadi kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, Ibu ilustrasikan sebagai kayak gini ya. Nah, misalkan ada data itu ada 2. Nah, diurutkan ya, ingat diurutkan. Kalau misalnya dia data tunggal, diberikan data itu acak, nah kita harus urutkan dulu. Nah, misalnya ada data 2, 5, 5, 6, 8, 10, 10 gitu kan. Nah, ini kan ada data nih dari 2 sampai 10. Nah, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Artinya kita bagi data ini menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi, 4 bagian kan? Berarti ini ada bagian pertama, ada bagian kedua, ada bagian ketiga, dan ada bagian keempat. Ingat ya, ini dia sama banyak ya. 1, 2, 3, 4 ini dia membagi bagiannya 4 bagian yang sama banyak. Nah, mana dia kuartil? Nah, kuartil itu ini dia yang pembaginya ini dia. Ini dia Q1. Nih, Q1 apa? Kuartil Q1 itu kuartil pertama atau kuartil bawah nama lainnya. Nah, untuk Q2 di mana dia? Nah, Q2 itu kan kedua atau tengah kan? Berarti tengah-tengahnya. Berarti ini dia Q2. Nah, untuk Q3 atau nama lain itu adalah kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, ini dia kuartil 3. Nah, jadi ini ya, kuartil itu ini dia. Yang mana kuartil? Ini dia yang membagi data, ini datanya kan. Nah, menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, pembaginya ada 3 kan? Itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk rumusnya, kuartil bawah itu atau Q1 ini di rumusnya. Datum atau data ke N tambah 1/4. N ini apa? N itu banyak data. N itu banyak data ya. Nah, itu untuk kuartil 1. Ingat ya, ini untuk data tunggal. Nah, kalau untuk kuartil 2 atau kuartil tengah atau kuartil 2 atau Q2, nah, untuk N yang berjumlah ganjil itu beda rumusnya ya. Untuk N yang berjumlah genap, nah, ganjil genap tahu kan? Nah, untuk N yang ganjil, nah ini dia rumusnya. Data ke 2 N tambah 1/4.
sedangkan untuk yang genap ini dia rumusnya. Nah, itu kuartil 2. Nah, yang kuartil ketiga atau kuartil atas itu ini rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Ini dia contoh soal. Nah, contoh soal, tentukan kuartil bawah. Kuartil bawah apa tadi? Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3 dari data. Ini dia datanya. Ya, datanya. Nah, ini kebetulan udah diurutkan ya. Nah, jika data yang diberikan belum diurutkan, maka kita urutkan dulu datanya terlebih dahulu ya. Nah, udah diurutkan. Nah, yang pertama kita cari kuartil 1. Q1, apa rumusnya tadi kan? Ini rumusnya kan, N ditambah 1/4. Nah, ini dia. Nah, jumlah N-nya ini berapa? Ada 14. Makanya masukkan 14 ke sini. Masukkan data ya, ini data ke. Jangan ini langsung hasil kuartil 1 ini, Bu. Bukan. Ini bukan kuartil 1-nya. Nah, kita lanjutkan untuk cari ke 1. Nah, kita cari ini dulu ya. N tambah 1/4 itu artinya 14. Masukkan N-nya. Tambah 1 bagi 4. Artinya ini 15/4. Hasilnya 3,75. Nah, cara cari Q1-nya. Kan 3. Artinya letak Q1 itu berada di 3,75. 3,75 itu kan artinya antara data ketiga, data ke-3 sampai data ke-4 kan. 3,75 di antara 3 dan 4 kan, artinya ini data ke-3 dan data ke-4. Mana data ke-3 sama data ke-4? Ini data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4. Ini dia kan. Ini data ke-4, dia data ke-3 dan data ke-4. Artinya dia di antara ini, antara ini sama ini. Nilai Q1 itu. Nah, cara carinya berarti data ketiga nih, di data ketiga ditambah 3,75 yang kita dapat tadi dikurang data ketiga. Nih selisihnya ya. Nih dengan yang data yang ketiga yang berada di depan, 3,75 dikurang 3 dikali data keempat dikurang data ketiga. Data keempat dikurang data ketiga. Kita masukkan data ketiga yang mana? 4 kan? Masukkan 4 sini. Terus 3,75 dikurang 3, 0,75. Masukkan 0,75. Tutup kurungnya dulu. Nah, masukkan data keempat dikurang data ketiga. Mana data keempat? Ini kan? Data keempat 4 dikurang data ketiga. Data ketiga 4 juga. Masukkan 4 kurang 4. Udah, kita selesaikan. Berarti ini kurangkan dulu ya. Kita selesaikan dalam kurung dulu. Berarti 4 ditambah 0,75. 4 kurang 4, 0. Nah, makanya dapat hasilnya 4 ditambah 0,75 kali 0, 0 kan? Ini gak berkalinya 0. Berarti hasilnya apa? 4. Dapat lagi satunya. Nilai Q1-nya 4. Nah, selanjutnya untuk Q2. Nah, kalau untuk Q2 ini kita langsung nih. Beda dengan Q1. Kalau Q1 sama Q3 caranya kayak gini ya. Q1 sama Q3 sama cara carinya. Nah, kalau untuk Q2 langsung aja. Nih, dia rumusnya apa? Kita pakai rumus yang genap. Nah, rumus genap itu tadi kan? Ini dia. Kita tengok ya rumus yang genap. Ini kan? Rumus yang genap yang ini kan? Ini dia rumus yang genap. Nih, 2 dikali data ke N tambah 2 ditambah data ke N tambah 1/4. Masukkan aja. Nih, N per 12, N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Berarti N ke data ke, ini kan 14 kan, N nya akan masukkan 14 bagi 2, 7. Artinya data ke 7 dan ini ditambah data ke 7 tambah 1, berarti data ke 8. Berarti 7, data ke 7 dan data ke 8. Mana dia?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 ini kan. Berarti data ke-7 ditambah data ke-8, 7 tambah 7 kan, 7 tambah 7 bagi 2, 7 tambah 7 bagi 2, 7. Jadi dapatlah nilai Q2 nya, ya nilai Q2 ya, ini sebagai nilai kedua, Q2 sama dengan 7. Nah, untuk kuartil ketiga sama caranya kayak tadi. Artinya ini dia, kita cari dulu rumus yang tadi, rumus untuk Q3 kan 3 dikali dan tambah 1 per 4, ini 14. Kita selesaikan ini, dapatlah 11,25. Artinya dia berada di antara data ke 11 dan data ke 12 ya kan. 11,25 itu antara 11 dan 12, antara data ke 11 dan data ke 12. Kita cari sama kayak tadi, data ke 11 ditambah 11,25 kurang 11 dikalikan data ke 12 dikurang data ke 11. Masukkan datanya, data ke 11, mana data ke 11 ini ya, ini kan data ke 7, ke 8, 9, 10, 11, ini 11, ini 12. Data ke 11 nya 8, masukkan 8 ke sini. 8 ditambah 11,25 kurang 11, 0,25. Nih, terus dikalikan dengan data ke-12 dikurang data ke-11. Data ke-12 nya 9 dikurang 8. Selesaikan. Dapatlah hasil Q3 nya itu 8,25. Ini untuk data tunggal ya. Nah, untuk data berkelompok ini dia rumusnya. KI, ini KI ya. KI itu apa aja? Kan kuartil ada I-nya berarti 1, 2, 3 kan, karena kuartil itu ada 3. Nah, TB itu batas bawah kelas kuartil, P itu panjang kelas atau interval kelas, I itu I-nya kuartil berapa yang mau kita cari? I-nya berapa? Masukkan I-nya. N sama dengan banyaknya data. Fkum artinya frekuensi kumulatif sebelum ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, untuk FKI itu frekuensi kelas kuartil. Langsung ke contoh soal. Nah, ini carilah letak Q1 dan Q3 dari tabel berat badan siswa di bawah ini. Nah, untuk soalnya ini ya, soalnya ini berat badannya, ini intervalnya atau panjang kelasnya, ini dia frekuensi. Nah, untuk cari kuartil kan kita butuhkan frekuensi kumulatif nih. Kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. F kumulatif kayak biasa carinya kayak kemarin, ini berarti 5 ya kan. 5 tambah 14 19, 19 tambah 16 35, 35 tambah 12 47, 47 tambah 3 50. Nah, jadi dia frekuensi kumulatifnya ya. Nah, pertama kita harus cari dulu nih ininya, I buka kurung N per 4. Nah, berarti untuk Q1 ya kan dia I N per 4. I nya berapa? 1 kan? Masukkan 1 dikali N nya 50 per 4. Makanya dia 1 kali 50 kali 50, 50 per 4. Ini dia 50 per 4. Kita cari dulu kelas kuartil dari kuartil 1. Nah, kita cari dulu ini nih apa ya? Ini dia. Kita cari dulu letak kelas kuartil dari Q1. Nah, artinya dia terletak pada data ke-12 dan data ke-14. Maka terletak di sini.
Ini kan 12 berada di sini kan? Ini dia. Kalau 5 belum 12. Nah, berarti di 19. Berartinya dia terdapat di kelas yang kedua. 5 antara 50 sampai 59. Nah, sehingga kita masukkan ke rumusnya. Kan ini TB ditambah P, ini kan rumusnya. TB itu apa tadi? Batas bawah kelas kuartil. Ini dia. Ini kelas kuartilnya. Berarti batas bawahnya apa? 49,5 kayak kemarin. Batas bawah itu batas bawah dikurang 0,5. 49,5 50 kurang 0,5 49,5 ditambah 10. 10 ini apa? Panjang kelas. Nah, antara 40 sampai 49 berapa? Ada berapa? Ada 10 kan? Masukkan sini. 40, 41, 42 sampai 49 ada 10. Masukkan ke sini. Ini dia. Ini 10. Nah, ini 12,5 tadi mana? Ini kan? Nih, IN per 4. Masukkan 12,5. 12,5 kurang frekuensi kumulatif. Ini kan artinya yang sebelumnya kan? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti ini kan? Ini kelas kuartilnya ini. Kalau sebelumnya berarti 5. Masukkan 5. Per frekuensi kelas kuartil. Frekuensinya mana kelas kuartilnya? Berarti ini kan frekuensi kelas kuartilnya 14. Masukkan, selesaikan 12,5 kurang 5 per 14 dulu, baru dapatnya 0,54 dikalikan 10. Dapatlah hasil kuartil satunya itu 54,9. Nah, untuk kuartil 3 sama aja. Berarti artinya I N per 4. 3 dikali 50 per 4. Karena 3 ini dapat dari mana? Karena kita mau cari kuartil ke 3. Ini dia sebagai I-nya kan? Berarti 3 dikali 54 berapa? 37,5. Sama kayak tadi, cari 37,5 di mana? Di sini 35 belum masuk 37,5 kan? Berarti di sini kan? Berarti ini dia kelas kuartil Q3. Berarti antara dia kelas 70 sampai 79. Masukkanlah rumusnya kayak tadi. Nih, berarti ini sebagai batas bawahnya. Karena diambil dari sini 70,5. 70 dikurang 0,5 69,5 ditambah 10 dikalikan ini kan IN per 4-nya. Ini IN per 4-nya kan ini dia kan masukkan ke sini dikurang 35. 35 ini dapat dari mana? Karena frekuensi kumulatif. Ingat ini sebelum ya. Berarti ini kan kelas kuartilnya kan. Kalau sebelumnya berarti ini 35. Masukkan per 12. Frekuensi kumulatif. Frekuensi 12 ini kan frekuensi kelas kuartil. Masukkan, selesaikan, dapatlah Q 3-nya 71,3. Lanjut ya. Yaitu bagian yang kedua itu ada desil. Nah, desil ini, untuk desil, dia membagi data menjadi 9 bagian yang sama, 10 bagian yang sama besar. Nah, untuk membagi membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, kita membutuhkan 9 penyekat. Makanya desil itu ada 9 antara dari 1, 2, 3 sampai 9. Ini dia. Rumus desil. Ini I ya, ini I ya. DI itu datum ke IN tambah 1 per 10. I itu ada apa aja? Ada 1, 2, 3 sampai 9. Karena dia penyekatnya ada 9. N itu ukuran data atau banyaknya data. Banyak data. Nah, ini untuk rumus untuk data yang tunggal. Kalau untuk data tunggal nih dia rumusnya. Nah, langkah-langkahnya ini dia. Dibaca aja, nanti biar lebih jelasnya Ibu jelaskan di contoh soal. Sebenarnya sama aja dengan cari kuartil ya, tapi kuartil yang kuartil 1 sama kuartil 3 tadi. Nah, lanjut contoh soal.
Tentukan D1 dan D9 dari data, ini dia datanya. Nah, ini dia datanya. Ini datanya. Nah, ini perhatikan, datanya belum diurutkan kan? Nah, ingat apa kata ibu tadi? Kalau belum diurutkan, berarti data itu harus kita urutkan terlebih dahulu. Mana dia Bu urut? Setelah diurutkan, ini dia data yang setelah diurutkan. Nih. Ya, perhatikan ya. Yang ditanya apa? D1 dan D9. Masukkan rumusnya tadi. Rumusnya apa tadi? I N tambah 1/10. Coba kita lihat. Kan data ke IN tambah 1/10. Artinya data ya, ini data ke ini, bukan ini langsung hasilnya kita cari dapatlah D1, bukan gitu ya. Artinya data yang ke nih kita cari dulu D1 nya 1 karena ini I nya 1, jadi 1 tambah 12 per 1 kali 12 tambah 1/10, 13/10, 1,3. Artinya data yang berada di urutan ke 1,3. Berarti 1,3 berarti 1,3 antara data 1 sama data yang kedua ya kan. 1,3 tuh di tengah-tengah ini kan, antara data yang ke-1 dan data yang kedua. Nah, R-nya itu 1. Ya, R itu yang di depan ini. Masukkanlah. Artinya sama kayak tadi, data yang ke-1 ditambah nih selisihnya, selisih ini sama R, jadi 1,3 dikurang 1 kan, atau terus dikali data kedua dikurang data ke-1. Masukkan data yang ke-1 sama data yang kedua ke sini. Ini data yang pertama apa? Data yang ke-1 kan? Data yang ke-1 apa? 2, masukkan 2 di sini. Jangan masukkan 1 betul-betul 1 sini ya. Ini artinya data yang ke urutan yang keberapa? Ke-1. Mana dia di urutan yang ke-1? Ini 2, masukkan 2. Ditambah 1,3 kurang 1, 0,3 kan? Nah, terus ini data yang kedua dikurang data yang ke-1. Mana data yang kedua? Ini 3. Data yang ke-1 dikurang data yang ke-1 kan, data yang ke-1 mana? Ini 2. Berarti 3 kurang 2. Masukkanlah 2 tambah 0,3 kali 1, 0,3. Berarti 2 tambah 0,3, 2,3. Jadi nilai desil ke-1 atau D1 nya itu 2,3. Lanjutkan sendiri ya untuk yang D3 nya sama, perhatikan, pahami sendiri. Nah, lanjut. Ini untuk desil data berkelompok. Untuk desil data berkelompok sama rumusnya sama yang kuartil, cuman bedanya ini desil. Desil itu ada berapa I-nya? Sampai 9 kan? Nah, untuk pernya juga beda. Kalau tadi kuartil kan pernya 4 karena membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak, sedangkan desil menjadi 10 bagian yang sama banyak. Artinya pernya jadi 10. Rumusnya sama aja. Ya, ke contoh soal. Nah, carilah nilai desil ke-6 atau D6 dari soal ini. Nah, ini berarti kita kan ada rumus frekuensi kumulatif nih, berarti kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Sama kayak tadi nih soalnya, cuman bedanya kita cari D6 kan. Berarti 5, 19, 35, 47, 50,
Sama kayak tadi caranya. Berarti kita mencari ini dulu kelas desilnya berapa. Kelas desilnya berapa harus kita cari dulu. Ini dia. Cara cari kelas desil ini ya, pakai ini ya. Mencari kelas. Mau itu kelas kuartil, mau itu kelas desil, mau itu kelas persentil, nanti mau kita cari sama. Kita cari ininya dulu. I-nya itu menyesuaikan ya. I-nya itu menyesuaikan. Nih, I-nya itu menyesuaikan berapa apa yang mau kita cari. Contohnya nih D6. Berarti ini sebagai 6, ini sebagai I. Masukkanlah, berarti I kan rumusnya kan nih. I N per 10. Berarti I-nya kita ganti dengan 6 karena D6 kita cari. 6 kali N-nya berapa di sini? 50 kan? 50 per 10 berapa? 30. Berarti 30 ya. Kita cari 30 di mana? Kita cari letak 30. Ini belum 50 ya di 5. 19 juga belum 30. Nah, ini 35. 35 udah masuk 30-nya. Udah masuk. Berarti ini dia kelas D6-nya. D6 kelas D. Kelas desil ke-6-nya ini dia antara 60 sampai 69. Ini kelas desilnya. Masukkan nombor saya kayak tadi. Berarti batas batas bawahnya dapat dari ini 60 kurang 0,5 59,5 ditambah banyak kelasnya tadi 10 kan. Nah ini nanti dapat dari sini kan, dapat dari IN per 10. Ini dia 30. Terus dulu biar jelas. Nah 30 udah per 19 tuh. Nih, 19 datang dari mana, Bu? Frekuensi kumulatif ya kan ini. Sebelum, ingat jangan dipakai frekuensi kumulatif yang ini. Karena dia yang dipakai sebelumnya. Berarti sebelumnya berapa? 19 per 16. Nah, kalau yang frekuensi ini D ya. D kan Q. Maaf. Hilaf ibunya. Udah. Terus masukkan frekuensi dari desilnya. Berarti ini ya. Jangan pakai yang sebelumnya juga karena kalau ini rumusnya frekuensi yang di kelas desilnya 16. Masukkanlah, selesaikan perhitungannya, dapatlah, selesaikan kayak cara biasa, dikurangkan dulu, bagi, kali, baru nanti ditambahkan dengan 59,5. Dapatlah nilai desil ke-6 ya kan. Jadi nilai desil ke-6-nya adalah 66,38. Nah, Ibu harap sampai situ paham ya. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada persentil. Ada persentil. Nah, untuk persentil sama kayak tadi, Ibu cepat aja ya. Nah, kalau untuk persentil itu membagi data urut menjadi 100 bagian ya. Kalau kuartil 4 bagian, desil 10 bagian. Nah, kalau persentilnya lebih banyak nih, 100 bagian. Nah, untuk membagi 100 bagian, membagi data menjadi 100 bagian, kita di I-nya itu ada 99 dari 1 sampai 99. Ini untuk data tunggal ya. Nah, contoh soal. Nah, ini sama aja kayak tadi caranya. Ibu cepat aja ya. Nah, kalau misalnya dia ditanyanya P10, persentil yang ke-10 dan persentil yang ke-70. Artinya kita cari dulu datum ke-nya ini. Letak P10-nya itu letaknya di urutan yang keberapa. Masukkan sesuai dengan rumusnya tadi kan. IN tambah 1 per 100. Sama aja, yang pembaginya aja yang beda-beda sama yang desil dengan kuartil kan, pembaginya sama. Masukkan, dapatlah data yang ke 1,3. Nah, cara carinya sama kayak tadi. Masukkan sampai dapat persentil 10-nya 2,3. Sama ya caranya kayak tadi. Cuman bedanya ya udah ini persentil, yang tadi desil, yang tadi yang sebelumnya kuartil gitu. Kalau kuartil 4 bagian, kalau desil 10 bagian, kalau persentil 100 bagian. Yang beda itu cuman nih pembaginya aja. Nih pembaginya. Untuk masuk caranya sama.
Lanjut ya, tuh untuk data tunggal. Nah, ini untuk data berkelompok, ada ibu bilang kan sama. Ini juga sama rumusnya, cuman beda. Nih, ingat ya, bedanya cuman pembaginya. Kalau desil tadi 10 kan? Kalau kuartil 4. Nah, kalau persentil 100. Untuk yang lainnya sama. Nih, bedanya cuman ini, kalau persentil P, lambangnya berarti PI. Kalau ini berarti frekuensi PI, frekuensi PI artinya frekuensi persentil yang ke I. Ini dia, sama, I-nya juga sama. Lanjut ya, contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Frekuensi kumulatifnya sama kayak tadi nih, sama soalnya kan. Frekuensi kumulatif berarti ini 5, 19, 35, 47, 50. Nah, ingat ya, yang pertama kali kita cari apa? Kelasnya, pakai rumus ini. Nah, bedanya yang sama desil sama kuartil cuma pembaginya. Kalau persentil itu terus carilah ininya. Dapatlah dia letaknya di data yang ke 10. Cari. Nah, di 5 dia udah masuk, 10 nih belum, berarti ini masuk, 19 sudah masuk, berarti ini dia kelas persentil ke 20. Kita masukkan sama kayak tadi, selesaikan. Masukkan ke sini nih. Sama masukkan nih untuk rumus yang ini. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas ya kan, 5 kan, kelas persentilnya ini sebelumnya per 14 ini frekuensi kelas persentil, masukkan ke yang diketahui, yang ke rumus, selesaikan, dapatlah persentil ke 20 nya itu adalah 53,07 ya. Intinya caranya semuanya sama, yang berbeda itu hanya pembaginya, karena dia membagi, kalau kuartil membagi 4 bagian yang sama banyak, kalau desil 10 bagian yang sama banyak, sedangkan persentil 100 bagian yang sama banyak. Nah, untuk latihan ya, perhatikan petunjuknya, perhatikan soal latihannya. Dan ditanya Q1 D5 dan persentil 20. Ini dia soalnya. Nih, kalau kecepatan tinggal di pause ya bagian ini ya. Ini dia petunjuk pengumpulan tugas. Nah, ya, sampai situ aja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan selamat belajar.